Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwa Safina Umero dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1 ingin menyampaikan materi tentang Asbabun Nuzul dan dosen pengampu yaitu Ibu Dian. Pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbaba dan nazala. Kata asbaba merupakan jamak dari kata sababa yang berarti sebab. Maka asbaba mempunyai arti sebab-sebab, sedangkan kata an-nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul ada sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya adalah 1. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelasan hukum pada saat itu terjadi. 2. As-Sabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. B. Sebab-sebab turunnya ayat Asbabun Nuzul. Mengutip pengertian dari Subhi As-Saleh, kita dapat mengetahui bahwa Asbabun Nuzul ada kalanya berbentuk peristiwa atau juga berupa pertanyaan. Kemudian, nuzul yang berupa peristiwa itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. 1. Peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah turunnya surat Ali Imran ayat 100. 2. Peristiwa berupa kesalahan yang serius. Contohnya, saat itu ada seorang imam sholat dalam keadaan mabuk sehingga salah mengucapkan surat Al-Kafirun, dan kemudian turunlah surat An-Nisa dengan perintah untuk menjauhi sholat dalam keadaan mabuk. 3. Peristiwa karena suatu hasrat atau cita-cita. Ini dicontohkan dari sebagian sahabat Rasulullah yang mempunyai 3 cita-cita besar, dan salah satunya adalah permintaan Umar kepada Rasulullah tentang makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sedangkan peristiwa yang berupa pertanyaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Pertanyaan tentang masa lalu seperti di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83. 2. Pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu itu seperti ayat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 85. 3. Pertanyaan tentang masa akan datang. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan kapan terjadinya. C. Beberapa pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Para ulama tidak sepakat mengenai asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai riwayat asbabun nuzul, karena yang terpenting bagi mereka apa yang tertera di dalam redaksi ayat. Jumhur ulama kemudian menetapkan suatu kaidah, yaitu yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. D. Cara mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul tidak bisa diketahui semata-mata dengan akal atau rasio. Tidak lain mengetahuinya harus berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran, atau dari orang-orang yang memahami asbabun nuzul. Lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atau lainnya, dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama yang dapat dipercaya. Beberapa contoh ayat yang mempunyai asbabun nuzul. Yang pertama yaitu asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 51. Dan yang kedua, asbabun nuzul surat Al-Maidah ayat 9. Sekian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.